Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dari Golkar, ya saya bisa katakan ya secara tidak resmi Pak Airlangga, Pak Lodewijk Paulus dan Pak Dito datang ke Pak Prabowo minggu lalu. Saya hadir. Saya tidak ikut diskusi yang rinci karena saya waktu itu ikut rapat di ruangan lain. Tapi yang datang dan saya jabat tangan waktu keluar dan sinyal dan semua senyum-senyum. Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum. Pak Airlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan. Ya, benarkah Partai Golkar sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dan akan memberikan dukungannya ke Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang? Lalu bagaimana dengan masa depan Koalisi Indonesia Bersatu karena terjadi perbedaan pilihan di Pilpres 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Nurdin, Pak Effendi, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Pak Nurdin ya. Bang Effendi, apa kabar? Baik, saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, menurut Hasim Joyo Hadikusumo ada pertemuan tidak resmi Airlangga didampingi oleh Sekjen dan juga Dito Aryo Tejo dengan Prabowo Subianto. Apakah memang betul ada pertemuan tidak resmi ini, Pak Nurdin? Ya, saya kira memang Pak Airlangga diberi mandat oleh konstitusi partai, baik oleh Munas maupun oleh Rapimnas, untuk melakukan lobby-lobby politik pada siapa saja berkaitan dengan pencalonan beliau, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Oleh karena itu, kalau ada pertemuan tidak resmi, itulah bagian daripada lobby yang harus dilakukan oleh Pak Airlangga sebagai melaksanakan atau mengimplementasikan apa mandat yang diberikan oleh Munas kepada beliau. Munas memberi mandat kepada Pak Airlangga untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden serta menentukan koalisi. Jadi saya kira pertemuan itu memang ada karena bagian daripada lobby politik yang memang harus dilakukan oleh Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, Pak Nurdin, tapi ini bukan pertemuan biasa menurut Pak Hashim karena ada sikap dari Partai Golkar yang menyatakan mendukung Prabowo atas seizin Pak Jokowi. Bagaimana ini, Pak Nurdin? Saya kira itu hanya persepsi mungkin Pak Hasim ya, itu persepsi beliau dengan senyum kedua belah pihak, baik senyum dari Partai Gerindra maupun senyum dari Partai Golkar, itu senyum politik ya, dan memang itu bagian daripada lobby politik itu. Dan memang sekarang Golkar itu belum menentukan sikap secara resmi karena nanti setelah ada hasil dari lobby politik yang dilakukan oleh Pak Airlangga sebagai Ketua Partai Golkar maupun fungsionaris partai yang ditugaskan untuk itu harus dibawa kepada forum Rapimnas apabila calon presidennya itu bukan Pak Airlangga. Itu harus dibawa forum Rapimnas dan Rapimnas lah yang akan menentukan. Jadi saya kira tidak ada izin-izin dari presiden, dari apa, itu tidak seperti itu. Golkar punya kepandirian dalam menentukan sikap dan itu diatur dalam konstitusi partai. Rapimnas telah menetapkan Pak Airlangga sebagai calon presiden, dan apabila nanti Pak Airlangga tidak menjadi calon presiden dan siapa yang ditetapkan oleh Pak Airlangga itu harus dibawa kepada forum Rapimnas untuk menentukan secara resmi sikap Partai Golkar baik terhadap capres, cawapres maupun koalisi. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Pak Hasim mungkin ada benarnya, tapi sudah bersifat informal dan nanti formalnya adalah dibawa kepada konstitusi partai, itu rapat pimpinan nasional. Baik, begitu, sebelum jeda saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, seberapa besar ucapan dari Hasim Joyo Hadikusumo ini bisa diyakini kebenarannya, Pak Effendi? Ya, Kevin dan para pemirsa, memang dalam katakanlah tempatnya Pak Prabowo itu biasanya yang suka berbicara langsung dan tajam-tajam, ya, tidak butuh pemahaman yang khusus begitu, memang Pak Hasim gitu. Jadi rasanya pertemuan itu memang ada begitu ya, Bang Nurdin ya, memang ada. Iya, betul, bagian daripada lobby politik. Ya, jadi ada pertemuan itu, cuma Bang Nurdin sekarang sedang berusaha menyatakan bahwa maknanya tidak bukan seperti itu atau tidak setajam itulah gitu ya. Jadi maknanya masih senyum-senyum dalam konteks lobby politik. Nah, Bang Nurdin dan Kevin, apa betul 2 hari lalu ada juga pertemuan Golkar dengan PDI Perjuangan? Mungkin ada juga ya dalam lobby. Ya, kalau saya gini,
sekarang ini Golkar itu salah satu partai bersama PAN ya, yang di koalisi bersatu tanda petik sekarang yang sudah secara de facto sudah tidak solid secara de facto ya, karena P3 sudah mendukung Pak Ganjar, tinggal PAN dengan Golkar yang belum menentukan sikap. Nah, karena Golkar belum menentukan sikap, maka dia masih harus melobi kepada baik PDIP, PKB, PAN, Gerindra, Oke. dan sebagainya. Itu bagian daripada upaya Partai Golkar untuk segera menentukan koalisi sekaligus menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena insya Allah sesuai dengan kesepakatan internal di Partai Golkar, Ketua Umum telah menyampaikan kepada kami waktu rapat informal 3 minggu yang lalu, itu bahwa sesudah 17 Agustus insya Allah Golkar akan menentukan sikap mengenai calon presiden, wakil presiden, dan koalisi, dan itulah nanti akan dibawa kepada forum Rapimnas. Jadi Kevin, Baik. kalau untuk menjawab pertanyaan Baik. tadi, berarti ada 2 hal yang menggembirakan. Hal yang Oke. pertama bahwa Golkar itu 30 Baik. Juli ya. Pak Effendi, di mohon maaf boleh Bandung, saya di tahan Bali dulu Pak itu Effendi, kita sudah- harus jeda iklan. Boleh ditahan dulu 2 poin yang mungkin bisa disimpulkan dari pernyataan Hasyim. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.